Disinilah tempatnya saya meninjau soal, tidakkah sekarang telah tiba saatnya untuk memulai revolusi sosial? Mengapa revolusi itu masih dianggap tujuan? Belum dapatkah kita sekarang menjelmakannya, merealisasikannya? Kaum wanita yang membaca urian-urian saya di bab yang muka, sudah barang tentu ada yang tertarik oleh urian tentang maksud dan tujuan pergerakan wanita tingkat ketiga, dan berkeyakinan juga bahwa hanya di masyarakat sosialislah wanita dapat menjadi wanita yang merdeka. Memang jikalau di antara pembaca-pembaca wanita yang ada yang memperoleh keyakinan demikian sebagai hasil membaca kitab saya ini, jikalau di antara pembaca-pembaca wanita itu sebagian besar lantas mengerti kekurangan-kekurangan feminisme atau neofeminisme dan mengerti bahwa soal wanita hanyalah dapat memperoleh pemecahannya yang sempurna dalam dunia baru yang berkesejahteraan sosial, maka sayalah yang paling bersyukur, sayalah yang paling berbahagia. Memang untuk memberikan keyakinan yang demikian itulah salah satu maksud tangan saya menggoyangkan pena. Tetapi saya pun sadar bahwa saya masih harus menarik terus garis penerangan saya itu lebih jauh. Saya sadar bahwa justru oleh karena tertarik oleh kebenaran pendirian tingkat ketiga itu, bagian dari pembaca-pembaca lantas berpikir, tingkat ketigalah yang benar, tingkat ketigalah yang memberikan pemecahan soal wanita yang memuaskan. Marilah kita pusatkan segala perhatian kita dan keaktifan kita sekarang juga kepada revolusi sosialisme. Maka oleh karena itulah lantas mendesak ke muka soal, sudahkah sekarang tiba waktunya bagi kita untuk revolusi sosialisme, untuk meniadakan tiap-tiap sesuatu yang berbau kapitalisme, untuk membasmi borjuasi nasional, untuk menghapuskan apa saja yang masih bercorak feodal, untuk melabrak tiap-tiap sesuatu yang masih belum bersifat sosialistis. Kesejahteraan sosial, dua perkataan yang di dalam revolusi kita ini telah amat termasyhur. Tetapi justru juga dua perkataan yang mewajibkan kita berpikir dalam-dalam. Kesejahteraan sosial, ambillah misalnya pergaulan hidup dalam kelompok. Di dalam pergaulan hidup kelompok itu tentu tidak ada kapitalisme, tentu tidak ada borjuasi, tentu tidak ada feodalisme. Apakah pergaulan hidup kelompok itu kesejahteraan sosial? Atau ambillah pergaulan hidup dalam gens di zaman matriarkat, juga di situ tidak ada kapitalisme, tidak ada borjuasi, tidak ada feodalisme. Malah di situ menurut pendapat Engels dan Müller Lyer adalah our komunisme. Tetapi adakah di situ kesejahteraan sosial? Apakah yang dinamakan kesejahteraan sosial? Apakah satu masyarakat yang di dalamnya tidak ada kapitalisme, tidak ada borjuasi, tidak ada feodalisme, yang di dalamnya ada sama rasa, sama rata? Tetapi yang di dalamnya misalnya orang harus berjalan kaki atau menarik gerobak kerbau kalau hendak pergi dari Bandung ke Surabaya karena tidak ada auto atau kereta api. Yang di dalamnya orang harus hidup dengan gelap gulita pada waktu malam karena tidak ada listrik atau minyak tanah. Yang di dalamnya orang bodoh plonga-plongo karena tidak ada percetakan yang mencetak buku-buku atau surat kabar. Yang di dalamnya orang harus menderita banyak penyakit karena tidak ada pabrik yang membuat keperluan pengobatan. Yang di dalamnya tiap-tiap tahun di tiap-tiap sungai orang harus lagi-lagi membuat bendungan-bendungan air pengairan oleh karena di dalam tiap-tiap musim hujan dam-dam semuanya dadal sebab tidak terbuat dari besi dan beton. Yang di dalamnya produksi sawah yang paling mujur hanya padi sekian kuintal sebahu atau Polowijo sekian pikul sebahu. Oleh karena pertanian masih dijalankan secara di zaman Nabi Adam dan tidak ada alat-alat untuk mengelola sawah, itu secara semanfaat-manfaatnya. Pendek kata, satu masyarakat kuno, mbahnya kuno, dengan tiada auto, dengan tiada kereta api, dengan tiada pabrik, dengan tiada surat kabar, dengan tiada radio, dengan tiada rumah sakit, dengan tiada kapal-kapal, dengan tiada korek api,
dengan tiada buku-buku, tiada aspal, tiada sepeda, tiada semen, tiada sekolah, tiada, ya entah tiada apapun namanya lagi. Dapatkah masyarakat yang demikian itu, walaupun di dalamnya tidak ada kapitalisme, tidak ada bourgeoisie, tidak ada feodalisme, sama rata, sama rasa, dapatkah masyarakat yang demikian itu bernama masyarakat yang berkesejahteraan sosial? Sudah tentu tidak. Masyarakat yang demikian bukan masyarakat yang berkesejahteraan sosial. Masyarakat yang demikian itu bukan masyarakat sosialisme. Masyarakat yang demikian itu pun tidak mungkin dapat berdiri teguh di dalam dunia kapitalisme yang sekarang. Ia segera akan menjadi mangsanya imperialisme, yang sedikitnya akan membanjiri dia dengan barang-barang modern buatan industrialismenya. Apakah arti sosialisme? Ya, saya menanya, apakah arti sosialisme? Sosialismekah kalau orang masih harus berjalan kaki kalau berpergian jauh? Sosialismekah kalau produksi hanya sedikit dan distribusi tidak teratur sentral karena tidak ada banyak alat transportasi yang mekanik? Sosialismekah kalau banyak obrolan omong kosong karena hanya sedikit orang saja dapat membaca, menulis, mengetahui kabar dunia? Sosialismekah kalau wanita di rumah lampunya lampu minyak kelapa atau lampu biji jarak, meniup-niup api di dapur tiap-tiap kali ia hendak menanak nasi, memintal dan menenun sendiri tiap-tiap jengkal bahan baju anaknya atau suaminya, karena memang tidak ada pabrik tenun yang menenun tekstil. Sosialisme berarti ada pabrik yang kolektif, adanya industrialisme yang kolektif, adanya produksi yang kolektif, adanya distribusi yang kolektif, adanya pendidikan yang kolektif. Sosialisme berarti adanya banyak automobil, adanya radio, adanya telepon, adanya telegram, adanya kereta api, adanya kapal udara, adanya aspal, adanya weather lighting, adanya listrik, adanya gambar hidup, adanya buku-buku, adanya perpustakaan, adanya ilmu tabib, adanya aspirin, adanya sekolah rendah, adanya sekolah tinggi, adanya traktor, adanya irigasi dan lain sebagainya. Semuanya secara mempunyai jumlah minimum dan semuanya, saya pinjam perkataan Bakunin, walaupun ia seorang anarkis, di dalam suasana kolektivitas. Alat-alat teknik dan terutama sekali semangat gotong royong yang telah masak, itulah sokok gurunya pergaulan hidup sosialistis. Sosialisme adalah kecukupan berbagai kebutuhan dengan pertolongan modernisme yang telah dikolektivisasikan. Sosialisme adalah keenaan hidup yang pantas. Kecukupan berbagai kebutuhan itu, adanya keenaan hidup yang pantas itu, hanyalah mungkin dengan adanya dan dipergunakannya secara sosial alat-alat teknis. Satu masyarakat yang belum dapat memenuhi syarat-syarat teknis itu sampai kepada sedikitnya satu tingkat minimum tertentu, tak mungkin mampu menjelmakan sosialisme. Sudahkah masyarakat kita politik cukup merdeka untuk menyediakan syarat-syarat teknik sampai kepada sedikitnya satu tingkat minimum itu? Pada saat saya menuliskan pernyataan-pernyataan ini, lampu yang menyinari kertas saya adalah lampu lilin, karena aliran listrik diputuskan Belanda dituntang dan berpuluh-puluh tempat di dalam Republik. Mortir dan brengun Belanda berdentam-dentam. Negara Indonesia dalam bahaya. Dapatkah satu negara yang sedang dikepung dan diserang oleh musuh melaksanakan sosialisme? Dan andai kata Belanda tidak mengepung dan menyerang negara kita, sekali lagi saya katakan, dapatkah kita sekarang telah melaksanakan sosialisme?